membalas serangan di Beirut Kamis lalu, Hizbullah dengan aktivitas drone-nya berhasil menembus pertahanan dan mengacaukan militer Israel. Bagaimana tidak, 4 tentara dilaporkan gugur sedang puluhan lainnya mengalami luka saat invasi darat ke Lebanon masih berlangsung dan memasuki minggu kedua. Apalagi IDF mengatakan pihaknya perlu meningkatkan pertahanannya setelah insiden tersebut. Pertanyaannya, bagaimana drone Hizbullah berhasil menembus Israel tanpa terdeteksi? Apakah milisi ini sudah tahu kelemahan sistem pertahanan udara Israel? Sirine tidak aktif, 4 tentara gugur. Sebuah serangan dengan tentara gugur dan luka-luka dilaporkan IDF menyusul hantaman pesawat nirawak Hizbullah pada Minggu 13 Oktober, menargetkan pangkalan pelatihan Golani dekat Binyamina di Israel Utara. Insiden yang terjadi pada malam hari itu pun tengah menjalani penyelidikan, terutama karena sirine tidak berbunyi sebelum serangan. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan nama-nama tentara yang gugur, di mana keempatnya berusia 19 tahun. Diketahui, mereka sedang menjalani pelatihan tempur dan dipromosikan ke pangkat sersan secara anumerta saat insiden terjadi. IDF juga mengumumkan sedikitnya 67 orang terluka dengan 40 orang masih dirawat di rumah sakit hingga Senin pagi, termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Investigasi resmi yang dikutip Time of Israel menemukan bahwa pesawat tanpa awak yang membawa bahan peledak menghantam pangkalan tersebut saat para prajurit sedang makan malam. Pun upacara pemakaman bagi para prajurit dilaksanakan pada Senin sore dan Selasa pagi. Menurut penyelidikan awal, Hizbullah meluncurkan 2 pesawat nirawak yang memasuki wilayah udara Israel dari laut. Itu adalah pesawat nirawak Mirsad yang dikenal di Iran sebagai Ababil T, pesawat nirawak kamikaze utama Hizbullah. Seorang jenderal dirumorkan gugur. Seiring dengan insiden di dekat wilayah Binyamina pada Minggu malam yang beredar di lini massa, sebuah rumor terkait ikut gugurnya seorang jenderal di kubu Israel juga santer terdengar. Hal ini bermula ketika akun terverifikasi dengan jutaan pengikut menginformasikan bahwa Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi gugur dalam serangan tersebut. Namun, sebagaimana Jerusalem Post yang mengutip media Israel melaporkan, Halevi tidak gugur dan baru tiba di lokasi kejadian setelah serangan untuk berbicara dengan pejabat militer dan medis. Selama penyelidikan, situs web pemeriksa fakta nirlaba India, DFRAC juga menemukan bahwa klaim tersebut salah. Lalu, bagaimana tren ini bermula? Di media sosial X, pemilik akun Dr. Anastasia Maria Lopez mengunggah bahwa kematian Halevi telah dikonfirmasi. Mengikuti tren, komentator Amerika Jackson Hinkle juga memposting di X bahwa Halevi dihabisi, menurut laporan yang belum dikonfirmasi. Selain itu, akun terverifikasi lainnya, Silenced Source, mengunggah gambar grafis palsu yang memperlihatkan para panglima tertinggi dan pemerintah Israel dengan tanda silang merah besar di wajah Halevi, berikut keterangan dieliminasi. Lebih jauh, peneliti dan jurnalis Sulaiman Ahmed juga menyebarkan berita tentang kematian Halevi melalui laporan yang belum dikonfirmasi. Bagaimana Mirsad 1 menembus Israel? Terlepas dari jatuhnya korban dari pihak militer Israel, keberhasilan drone Hizbullah menembus Israel patut menjadi sorotan. Ya, sistem persenjataan yang digunakan dalam serangan Hizbullah kali ini diyakini adalah Mirsad 1, pesawat nirawak yang telah digunakan Hizbullah selama lebih dari 2 dekade dan merupakan rancangan Iran. Karena itu, serangan dihubung-hubungkan dengan strategi Iran untuk meningkatkan kemampuan proksi. Dalam hal ini mengungkap kerentanan pertahanan udara Israel yang sepertinya telah dipahami Iran. Jerusalem Post melaporkan Hizbullah meluncurkan beberapa pesawat nirawak di bawah perlindungan rentetan roket, sebuah taktik yang ditujukan untuk menyibukkan sistem pertahanan Israel. Alhasil, 1 drone berhasil menghindari deteksi dan jatuh di wilayah Binyamina, menandai kelengahan signifikan dalam pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa
IDF akan menyelidiki bagaimana pesawat tak berawak itu dapat menyerang pangkalan militer tanpa memicu peringatan. Sementara David Tal, seorang profesor studi Israel modern di Universitas Sussex, mengungkap bagaimana itu bisa terjadi. Menurutnya, IDF merasa jauh lebih sulit melacak dan mencegat pesawat tak berawak meski Israel sukses dengan Iron Dome. Tanda radar mereka sangat rendah dan mereka dapat diterbangkan pada ketinggian rendah sehingga sulit dideteksi, kata Tal kepada Business Insider. Sebuah laporan oleh Defense Industry Daily juga mencatatkan, ini bukan pertama kali pesawat nirawak Mirsad 1 berhasil lolos dari pertahanan Israel. Serangan Hizbullah sangat menyakitkan. Pasca insiden yang menunjukkan kerentanan di selatan kota Haifa, satu persatu pihak IDF menyampaikan pernyataan yang syarat akan penyesalan. Daniel Hagari misalnya, dalam pidato video yang dipublikasikan, ia menyebut IDF perlu memberikan perlindungan yang lebih baik. Selain itu, militer Israel disebutnya akan belajar dari serangan drone pada Minggu malam dan memperbaiki diri setelahnya. Sempat dirumorkan gugur dalam serangan, Jenderal Herzi Halevi dalam kunjungannya ke pangkalan pelatihan Brigade Golani hari Senin juga ikut menyesalkan apa yang baru saja terjadi. Kami sedang berperang dan serangan terhadap pangkalan pelatihan di garis depan sulit dan hasilnya menyakitkan. Kepala Angkatan Darat Israel itu berkata di hadapan para prajurit di mana kemunculannya hari itu sekaligus membantah kabar kematiannya yang sempat dirumorkan. Serangan oleh Hizbullah menyusul berita bahwa AS mengirim baterai pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense ke Israel yang kabarnya disertai sekitar 100 tentara AS. Kabar ini semakin menguatkan keterlibatan Amerika di wilayah yang dilanda krisis sebagaimana The Guardian melaporkan. $150 roket selama perayaan Yom Kippur. Serangan terbaru oleh Hizbullah cukup mengejutkan IDF. Namun tahukah kalian, sebelum ini serangan juga dilancarkan oleh milisi Lebanon itu selama perayaan Yom Kippur. Diartikan sebagai hari penebusan atau hari pendamaian, Yom Kippur adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tishri dalam kalender Yahudi, di mana tahun ini perayaannya dilangsungkan pada Jumat hingga Sabtu, 11 sampai 12 Oktober 2024. Selama perayaan Yom Kippur itulah, Hizbullah dilaporkan menggempur Israel dengan lebih dari 150 roket berulang kali. Jerusalem Post dalam rilisnya menyebut 1 juta warga Israel harus menuju ke ruang aman dan tempat perlindungan bom hari itu, serta serangan ke daerah pemukiman di Herzliya dengan pesawat tak berawak juga didalangi Hizbullah. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dikonfirmasi terluka akibat rentetan roket yang ditembakkan. Kini, fase perang telah memasuki 2 minggu setelah invasi IDF ke Lebanon Selatan. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa peningkatan tekanan oleh IDF membuat Hizbullah mengurangi serangan roket secara drastis. Bahkan pada Minggu sore, 115 proyektil yang ditembakkan oleh Hizbullah dan melintasi wilayah Israel kembali diidentifikasi. Kendati demikian, pejabat senior IDF di Lebanon Selatan tidak mengatakan bahwa sebagian dari misi mereka adalah untuk mengurangi tembakan roket. Sebaliknya, mereka mempersempitnya secara eksklusif untuk menghilangkan kemampuan Hizbullah menyerang Israel Utara dengan pasukan khusus Al-Radwan. Media Israel mengatakan 2 pesawat nirawak diluncurkan dan sistem anti-rudal Israel berhasil mencegat salah satunya. Berhubung satunya lagi lolos dari pendeteksian, kerugian di tubuh IDF praktis dilaporkan. Bagaimana pendapat kalian mengenai keberhasilan drone Hizbullah kali ini?